Psikologi menunjukkan bahwa orang yang sering lupa nama orang lain justru bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena otaknya sedang bekerja terlalu dalam. Kalau kamu pernah kenalan sama seseorang, dia sebut namanya, 10 detik kemudian hilang begitu saja. Dan kamu langsung mikir, kenapa sih gue begini? Kok kayak nggak perhatian banget? Mungkin masalahnya bukan di perhatian kamu, tapi di cara otak kamu memproses dunia. Kita sering diajarkan bahwa lupa nama itu tanda nggak sopan, egois, atau nggak fokus. Padahal secara psikologis, lupa nama sering terjadi bukan karena kamu nggak mendengar, tapi karena otak kamu memilih hal lain yang dianggap lebih penting. Dan menariknya, orang-orang yang sering mengalami ini biasanya punya pola pikir yang agak berbeda dari kebanyakan. Pola pertama, otak yang terlalu sibuk menganalisis. Saat orang lain mendengar nama, kamu justru sedang membaca orangnya. Kamu memperhatikan cara dia bicara, gestur tubuhnya, energinya, bahkan mungkin mencoba menebak kepribadiannya. Masalahnya, otak punya kapasitas terbatas, dan ketika terlalu banyak yang diproses sekaligus, hal paling ringan seperti nama jadi yang pertama hilang. Bukan karena kamu nggak peduli, tapi karena kamu terlalu banyak berpikir. Pola kedua, kamu mengingat apa yang kamu rasakan, bukan apa yang kamu dengar. Coba jujur, kamu lebih mudah ingat nama orang yang bikin kamu terkesan dibanding orang yang biasa aja kan? Itu karena otak kita menyimpan emosi lebih kuat daripada informasi. Kalau interaksinya datar, tanpa rasa, tanpa kesan, nama itu cuma jadi suara lewat dan langsung hilang. Pola ketiga, kamu lebih visual daripada verbal. Ada orang yang berpikir dengan kata-kata, ada juga yang berpikir dengan gambar. Kalau kamu tipe kedua, kamu mungkin lupa nama, tapi bisa ingat wajah orang itu bahkan setelah berbulan-bulan. Karena buat kamu, wajah itu nyata, sedangkan nama cuma label. Pola keempat, tubuhmu di sini, pikiranmu di tempat lain. Pernah nggak kamu lagi ngobrol tapi di dalam kepala, kamu lagi mikirin hal lain? Bukan karena kamu nggak menghargai lawan bicara, tapi karena pikiran kamu nggak pernah benar-benar diam. Dan ketika perhatian kamu terbagi, hal kecil seperti nama sering jadi korban pertama. Pola kelima, kamu tertarik pada siapa dia, bukan namanya siapa. Ini yang paling jarang disadari. Beberapa orang memang nggak terlalu peduli dengan formalitas sosial. Mereka nggak terlalu fokus ke nama, tapi ke makna. Mereka lebih penasaran, orang ini seperti apa, cara dia berpikir gimana, kenapa dia seperti ini. Dan tanpa sadar, nama jadi hal yang kurang penting. Pola keenam, otakmu selalu penuh. Bayangkan otak kamu seperti browser, dengan puluhan tab yang selalu terbuka. Kamu mikir masa depan, mengingat masa lalu, menganalisis sesuatu, membayangkan kemungkinan, lalu tiba-tiba ada input baru. Ini nama saya. Sistem kamu cuma bilang, maaf, memori penuh, dan langsung skip. Masalahnya bukan cuma lupa nama, tapi bagaimana kamu menilai diri sendiri setelah itu. Kamu mungkin pernah merasa, gue ini ceroboh ya, atau gue orangnya nggak peduli. Padahal sebenarnya, kamu hanya punya cara kerja pikiran yang berbeda. Kamu mungkin lebih dalam, lebih reflektif, lebih observatif, tapi dunia mengajarkan standar yang tidak selalu cocok dengan cara kamu. Dan akhirnya, kamu menyalahkan diri sendiri untuk sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahan. Kalau penjelasan ini terasa kena banget, itu bukan kebetulan. Banyak orang mengalami hal yang sama, tapi nggak pernah benar-benar memahaminya. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu mulai sadar, gue nggak aneh, gue cuma berbeda. Kalau kamu pernah ngalamin ini, coba tulis di komentar. Ketangkap, biar kamu tahu kamu nggak sendirian. Dan kalau kamu suka konten yang ngebongkar cara kerja pikiran kayak gini, jangan lupa subscribe, karena kadang yang kita butuhkan bukan motivasi, tapi pemahaman tentang diri sendiri.